Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Seperti biasa, sebelum mulai, saya selalu menginfokan bagi tahu ke kalian berita, situasi, kondisi di Indonesia macam mana, oke, sahabat-sahabat. Oke, teman-teman, di sini kebetulan saya nampak berita dari Kompas TV tadi petang saya nampak ya. Tuh, tajuk dia adalah di Madiun harga ayam anjlok. Mungkin kalau di Malaysia itu anjlok itu murah ya, turun sangat ya. Kalau saya silap betulkan teman-teman ya. Peternak bagi ayam gratis. Gratis itu kalau bahasa Melayunya itu percuma atau free. Saya akan mengulas sedikit tentang kata-kata percuma ya. Kalau percuma itu kalau di Indonesia itu tidak ada guna atau sia-sia ya. Kalau di Malaysia itu free ya. Oke, langsung kita belajar 1 2 3 play. Oh. Buset. Wih, sedikitnya 1000 ekor ayam potong dibagikan gratis kepada pengunjung. Wih, 1000 ayam free loh, Kabupaten Madiun, percuma. Jawa Timur, Kamis pagi. Aksi bagi ayam gratis ini dilakukan para peternak menyusul anjloknya harga ayam sejak ibu-ibu tuh. Di tingkat peternak, harga jual ayam hidup hanya seharga 6 hingga 7.000 rupiah per kilogram. Jap. 6.000 hingga 7.000 per kilogram. Kalau diringgitkan 1,5 ringgit sampai 2 ringgit 1 kilo, pantasan aja. Rugilah macam itu kan. Saya tidak tahu harga ayam, tapi ini murah sangat teman-teman. Cuman 2 ringgit atau 1,5 ringgit harganya. Aduh, kasihan ya para peternak ya, para pengusaha ayam ya. Oke, kita play lagi 1 2 3 play. Harga ini membuat peternak merugi karena tidak rugi modal produksi. Pembagian ayam gratis ini sontak menjadi rebutan warga. Itu dia tuh. Harga daging ayam di sejumlah pasar di Madiun saat ini masih berkisar antara 25 hingga 28.000 rupiah per kilogram. Jap. Nah, ini saya akan mengulas ya. Di pasar harganya itu kurang lebih 10 ringgit tak sampai lah. Tapi pedagang hanya dapat cuman 2 ringgit sampai ya 2 ringgit. Tapi kalau di pasar mahal. Nah, inilah. Ini pasti ada mafia di sini ya. Tidak sinkron di sini ya. Harga di pasar 30 ringgit sedangkan para pengusaha hanya dapat 2 ringgit 1 kilo. Tuh, nggak logis. Itulah. Di sini ini banyak mafia di sini. Pasti ada mafia. Situasi macam ini pasti banyak mafia yang nak untung. Oke, kita play lagi 1 2 3 play. Tuh. Ayam itu kan sangat hancur di hari ini. Jadi kita sampai pada benar-benar tidak ada kemampuan untuk dibakar. Bisa dibayangkan oleh teman-teman wartawan. Sekarang harga ayam itu menyentuh 60 kilo. Dari kandang. Sedangkan ideal HPP itu harusnya di 17.000 minimal harga di kandang. Dan itu sesuai dengan peraturan menteri. Tapi permen ternyata tidak berjalan. Nah, sehingga kita melakukan aksi ini untuk menunjukkan ke pemerintah. Jam-jam. Aduh, di sini ada lawak teman-teman. Si paci-paci ini tiba-tiba muncul ya, lihat. Tengah interview dia datang menyibuk aja nih paci ini. Oke, kita play lagi ya. Oke ya, kita ambil bagian ini ya. Kita play lagi ya. Ini menyibuk saya, baru tahu deh. Kita play lagi 1 2 3 play. Harga di kandang. Tiba-tiba dia menyibuk dari belakang nih. Tapi permen ternyata tidak berjalan. Tuh. Oh. Nah, sehingga kita melakukan aksi ini untuk menunjukkan ke pemerintah bahwa Nah, dia mundur. Sudah resah, sudah tidak mau. Aksi ini sekaligus wujud protes peternak ayam kepada pemerintah karena dianggap tidak dapat mengendalikan harga ayam di tingkat peternak. Pembagian ayam ini akan dilakukan peternak hingga harga ayam kembali normal. Peternak ayam broiler berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga ayam di tingkat peternak dan pasaran. Harganya murah sangat teman-teman. Jadi mereka protes dengan bagikan percuma kepada masyarakat ya, supaya pemerintah tengok. Ini maksud dia. Aduh, kacau. Pemerintah saat ini mungkin masih fokus di ini ya, di wabah ini ya. Jadi mereka tak mengutamakan hal macam ini. Harusnya dibagi-bagi ya. Jadi jangan fokus di wabah ini, tapi di macam ini juga. Karena kalau tanpa mereka
tidak akan bisa makan ayam, ya kan? Nanti ayam mahal, susah dapat, ya kan? Harusnya semua itu diurus lah, jangan hanya wabah ini. Macam-macam ini pengusaha-pengusaha sayuran, makanan segala macam itu harus diurus juga. Saya berharap pemerintah bisa memperbaiki ini semua ya. Jadi kasihanlah para peternak ya, pengusaha yang lainnya. Kalau macam ini barang-barang susah nantinya. Oke, next teman-teman, kebetulan tadi petang ada sahabat Malaysia kirim artikel di WhatsApp saya, teman-teman. Tajuk dia adalah Dr. Nur Hisam antara dokter terbaik di dunia. Terbaik di dunia loh, bukan Asia Tenggara, bukan Asia lagi, dunia cuy. Ini melambungkan negara Malaysia juga loh. Citra nama Malaysia terangkat juga. Patut bangga kalian ya. Tangani krisis wabah. Oke, ini menarik nampaknya teman-teman. Jom, kita akan bahas nih teman-teman ya. Di dunia loh, nggak main-main loh. Oke, ini dari BH Online. Dr. Nur Hisam antara dokter terbaik di dunia. Antara, berarti dari sisanya itu dari mana itu? Tangani krisis wabah. Luar biasa loh. Terangkat juga nama citra Malaysia di seluruh dunia. Oke, next. Beijing. Ketua Pengarah Kesehatan Datuk Dr. Nur Hisam Abdullah dinamakan sebagai antara dokter terbaik dunia oleh China Global TV Network atau CGTN berdasarkan kewibawaan beliau menangani krisis wabah. Menurut laporan CGTN, Dr. Nur Hisam antara dokter terulung. Dua lagi dari mana nih? 3 loh. Di dunia cuma 3, Malaysia salah satunya. Amazing. Peringkat global dalam perang menentang wabah. Selain pakar penyakit berjangkit Amerika Serikat. Ini dari Amerika Serikat satu. Wajar Amerika Serikat kan. Jadi negara maju, negara superpower ya. Dr. Anthony Fauci dan Ketua Pengarah Kesehatan New Zealand. Tiganya itu dari Malaysia satu, dari Amerika satu, dari New Zealand satu. Tahu sendiri New Zealand ya, dalam kesehatannya ya. Australia aja kalah loh. New Zealand sekarang angka itunya rendah. Bagus dia New Zealand. Amerika satu, negara superpower, adidaya. Satu Malaysia. Luar biasa ya. Apa tadi? Pengarah Kesehatan New Zealand ya. Ashley Bloomfield. Oke. Next teman-teman. Ketiga-tiga mereka dipuji karena sejak beberapa minggu lalu mengenengahkan penampilan yang tenang, jelas, dan meyakinkan bagi menyalurkan maklumat serta fakta kepada orang ramai mengenai wabah ini. Oke. Menurut CGTN, mereka bukan menteri kabinet namun berjaya muncul sebagai wajah negara masing-masing dalam memerangi wabah. Betul, ini melambungkan negara juga loh. Nama citra Malaysia itu terbawa-bawa juga ya kan? Seluruh dunia jadi tahu. Dokter Malaysia bagus nih. Hebat nih, kan? Malah ada yang menggelar mereka pujaan hati, rockstar, dan hero negara di media. Waduh. Patut bangga kalian tuh. Gila. Di tengah wabah global yang tidak pernah dialami sebelumnya, betul. Ketika kerajaan di serata dunia kadangkala lambat bertindak atau memperkenalkan langkah yang mengelirukan serta mengantar message bercelaru. Bercelaru itu apa? Dr. Fauci, Dr. Bloomfield, dan Dr. Hisam menjadi suara bermakna menengahkan dan meyakinkan, lapor CGTN. Oke, next. Dr. Nur Hisam 57 tahun. Umurnya udah 57 tahun ya. Memegang jawatan Ketua Pengarah Kesehatan sejak 2013. Sejak 2013. Berarti udah 6 tahun, 7 tahun teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini udah 2 periode nih menjabat. Lama juga ya. Dan dianggap wajah yang memberi keyakinan oleh rakyat Malaysia karena memberikan maklumat terkini mengenai wabah di media sosial. Berlandaskan rumusan, berasaskan fakta dan statistik. Beliau senantiasa mengemas kini maklumat kepada umum menerusi
menerusi media sosial sehingga lewat malam jauh melepasi waktu kerja rasmi. Wow, di sini saya salut di sini teman-teman. Beliau ya, Dr. Nur Hisam itu bertanggung jawab sekali tuh. Lewat malam loh. Gila. Lewat jam kerja dia. Saya salut karena beliau bertanggung jawab sekali, saya nampak di sini. Gila, mengurusi rakyat ya. Salut sih teman-teman. Patut bangga kalian. Salut banget gue. CGTN berkata penampilan berprofil rendah bersahaja menjadi daya tarikan Dr. Nur Hisam manakala Bloomfield disifatkan sebagai kaki tangan awam paling cocok bagi penyempurnaan tanggung jawab yang diamanahkan. Betul, ini amanah betul ini dari masyarakat. Bloomfield juga menerima pujian karena ketelitian dan maklum balas yang jelas ketika bercakap kepada media. Dengan ramai penduduk New Zealand mencalonkan beliau bagi anugerah tokoh negara. Wih, dihargai banget ya di sana ya. Malah peminat Dr. Fauci dan Bloomfield turut memulakan laman sosial khusus di media sosial. Dr. Fauci diberi gelaran wabah keras dan National Treasure oleh The Athletic dan The New York Times. Wow. Dengan hampir 15.000 orang menandatangani petition a chance untuk dicalonkan sebagai People Magazine Sexiest Man Alive 2020. Wow. Majalah lelaki seksi. Ya. Betul gak itu? Gila nih. Dr. Nur Hisam yang berkelulusan ijazah sarjana dalam surgery dan sarjana muda perubatan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM menyertai sektor awam sebagai pegawai perubatan pada Agustus 1988. Oh, jadi Dr. Nur Hisam ini pernah jadi pegawai ya di perubatan. Beliau kemudian memilih bidang kepakaran dalam surgery, endokrin, dan menjalani latihan di berbagai universitas termasuk di Adelaide dan Sydney, Australia. Selain menerbitkan artikel dalam jurnal antarbangsa dan tempatan serta menulis kandungan buku teks berhubungan surgery endokrin. Nggak tahu apa itu. Sorry teman-teman. Dr. Fauci 79. Oh, jadi umur dari Dr. Nur Hisam dan Fauci ini ya, dokter Amerika Serikat itu sama teman-teman. Pula dilaporkan bekerja hampir 16 hingga 18 jam sehari sejak berapa minggu lalu. Are you sure, man? 16 sampai 18 jam. Gila. Kapan istirahatnya itu? Gila. Salut sih. Pantesan dibagi penghargaan ya. Kerja kerasnya men, nggak main-main ini Dr. Fauci nih, orang Amerika nih. Gila. Kalau dipikir-pikir ya, kalau 16 jam sampai 18 jam itu dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam itu 12 jam. Ditambah lagi, berarti beliau itu dari pagi sampai tengah lewat malam tuh, jam 2, jam 3 baru tidur. Berapa jam coba? Buset. Kalau kita macam ini terus bisa sakit itu. Gila. Salut sih. Hampir 16 hingga 18 jam sehari sejak berapa minggu lalu. Sehingga orang ramai mula bimbang bila beliau tidak kelihatan ketika sidang media harian Rumah Putih. Oh, Gedung Putih ya. Gila. Sementara itu, walaupun peminat Dr. Nur Hisam tidak sampai ke tahap itu lagi, mereka mengambil inisiatif mengucapkan terima kasih dan memuji beliau dengan berkata, Malaysia amat bernasib baik mendapat beliau, agensi. Oh, kata-katanya bagus banget. Malaysia amat bernasib baik mendapat beliau. Good luck. Gila. Ini salah satu dokter terbaik di dunia loh, ya. Dr. Nur Hisam itu yang setiap hari bagi info ya, selalu update ya. Patut bangga loh. Saya berulang kali cakap, bukan Asia lagi, bukan Asia Tenggara lagi, tapi udah dunia. 3 dokter loh yang dipilih itu.
salut deh. Saya patut bangga ya, walaupun saya negara jiran ya, bangga loh. Melambungkan negara Malaysia juga tuh. Jadi Malaysia tambah famous di mata dunia, punya dokter yang bagus, bertanggung jawab. Ya. Wow, luar biasa. Patut diapresiasi sekali teman-teman ya. Semoga aja para dokter di Asia Tenggara, di Indonesia, Thailand segala macam itu bisa mengikuti jejak Dr. Nur Hisam ini ya. Bertanggung jawab sekali, dan alhasil ya, sekarang nih updatean terkini di Malaysia yang sembuh itu banyak. Alhamdulillah, yang terjangkit sedikit. Ya, berkat ini kerja keras beliau ini, Dr. Nur Hisam ya kan. Mungkin kalau diganti dokter yang lain ya tidak akan seperti ini ya. Kebetulan alhamdulillahnya dapat dokter yang bertanggung jawab ya, mengurus rakyat ya. Patut bangga kalian sebagai warga negara Malaysia punya dokter sebagus itu ya. Walau umurnya tidak muda lagi, tapi beliau bertanggung jawab di situ ya. Gila. Walaupun raganya itu orang tua ya, tapi semangatnya itu macam umur 18 tahun, 20 tahun itu. Good luck. Halo teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa kalian pakai mask, pakai hand sanitizer ya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.